Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakal sedikit jelasin tentang apa yang udah aku ketahui atau aku baca mengenai Omnibus Law dengan perencanaan kawasan agropolitan di pedesaan. Oke, selamat menyaksikan. Undang-Undang Cipta Kerja atau disingkat dengan UU Ciptaker merupakan undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI. Undang-undang ini juga disebut sebagai Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law karena memiliki panjang 1187 halaman dan mencakup dengan banyak sektor. Undang-Undang Omnibus Law merupakan suatu bentuk perubahan yang luar biasa sehingga masyarakat harus mengetahuinya. Namun sayangnya, perhatian publik yang berkembang masih bersifat inkremental. Hal ini tidak terlepas dari ketidakjelasan informasi selama ini terkait draft RUU maupun naskah akademiknya, karena prosesnya yang dianggap tertutup dan terlalu ambisius. Dari simpang siur berita pada media massa yang menjelaskan tentang dampak negatif terhadap UU Omnibus Law. Di sini aku bakal jelasin mengenai dampak positif dari adanya Omnibus Law, yaitu yang pertama aku punya bagan siklus. Poin pertama, penyederhanaan obesitas regulasi. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya oknum-oknum yang melakukan korupsi dalam regulasi untuk para investor yang akan menanamkan modal di Indonesia. Dengan begitu, adanya UU Omnibus Law ini juga akan mempermudah investor dalam membangun proyek. Dan yang ketiga yaitu memberikan kepastian dan jaminan pengembangan usaha bagi para pengusaha. Hal ini juga berlaku untuk UMKM yang ada di Indonesia, sehingga nantinya juga akan berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dengan begitu, maka perekonomian nasional akan meningkat. Omnibus Law bertindak sebagai regulasi untuk mempercepat perizinan usaha sehingga dapat berdampak pada penerimaan tenaga kerja baru. Hal ini tentu akan meningkatkan perekonomian secara nasional. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari adanya UU Omnibus Law. Yang pertama, hilangnya ketentuan upah minimum di kabupaten atau kota. Hal ini akan diganti dengan ketentuan upah minimum untuk provinsi. Yang kedua, masalah aturan pesangon yang kualitasnya dianggap menurun dan tanpa kepastian. Hal ini akan berpengaruh pada buruh dan para pegawai. Yang ketiga, karyawan kontrak susah diangkat menjadi karyawan tetap. Yang keempat, penggunaan tenaga kerja asing atau TKA termasuk buruh pasar yang semakin bebas. Yang kelima, hilangnya jaminan sosial bagi buruh, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Selanjutnya kita akan membahas bahasan inti dari penjelasan ini, yaitu mengenai agropolitan pedesaan. Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Ayat 4 disebutkan jika kawasan pedesaan dapat
berbentuk kawasan agropolitan yang merupakan konsep kota dengan berbasis ekonomi pertanian. Namun, dalam RUU Cipta Kerja, ketentuan mengenai penataan desa dengan konsep agropolitan ini dihapuskan. Nah, ini adalah gambar dari dokumen RUU Cipta Kerja dari pasal 48 yang membahas mengenai kawasan pedesaan, dan dari pasal 49 sampai 54 yang mengalami penghapusan pasal. Nah, di sini saya coba untuk membandingkan isi dari Undang-Undang Pasal 48 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dengan RUU Cipta Kerja yang terbaru. Di sini pada pasal 48 yang lama, dia terdapat pada poin ayat 4, yaitu kawasan pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berbentuk kawasan agropolitan. Dan pasal 48 ayat 5 yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan agropolitan diatur dengan peraturan pemerintah. Hal ini sudah tidak lagi dituliskan dalam RUU Cipta Kerja yang terbaru, sehingga dapat disimpulkan bahwa kawasan berbentuk agropolitan pada pedesaan tidak menjadi prioritas utama. Selanjutnya yaitu pada RUU Cipta Kerja lama atau pasal 49 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 masih mencantumkan rencana tata ruang kawasan pedesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten. Nah, dalam RUU Cipta Kerja yang terbaru dari nomor pasal 49 sampai 54 mengalami penghapusan. Dalam UU Cipta Kerja ini khusus membahas tentang penataan ruang kawasan pedesaan. Dia menghapuskan 6 pasal untuk dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu pasal 49 sampai pasal 54. Di sini saya coba menjelaskan tentang poin inti dari setiap pasal yang dihapus dalam UU Cipta Kerja yang terbaru. Pada pasal 49 sampai 51, UU Nomor 26 Tahun 2007 ini menjelaskan tentang perencanaan tata ruang di wilayah pedesaan dengan kawasan agropolitan. Pasal 52 dan 53 memuat tentang ketentuan pemanfaatan dan pengendalian ruang kawasan pedesaan di wilayah kabupaten. Pasal 54 berisi mekanisme kerjasama penataan ruang di kawasan pedesaan pada antar daerah. Dampak dari penerapan UU Omnibus Law ini menurut Ikatan Ahli Perencana Indonesia. Di sini dapat ditarik benang merah bahwa penerapan UU Omnibus Law ini nantinya akan mengancam kewenangan daerah. Integrasi kawasan-kawasan dalam rencana tata ruang atau RT/RW dan rencana detail tata ruang atau RDTR ini harus diatur dalam regulasi yang lebih operasional setingkat dengan peraturan pemerintah. Perhatian sangat serius terkait penghapusan pasal 10 dan pasal 11 dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 yang membahas tentang kewenangan penyelenggaraan
penataan ruang di daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Sehingga nanti dampak yang dapat ditimbulkan dalam UU Omnibus Law yaitu penghapusan kewenangan daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam menyelenggarakan penataan ruang yang nantinya akan berimplikasi negatif terhadap desentralisasi kebijakan tata ruang terkait. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai UU Omnibus Law terhadap perencanaan kawasan agropolitan pada pedesaan. Terima kasih.